Di awal, dua orang anak Jack dan Isabella sedang mendengar orang tuanya membacakan buku tentang seorang raja yang menaklukkan para raksasa dan menebang jembatan dunia raksasa dan manusia. Kedamaian terjaga, dan benih pohon itu dimakamkan bersama dengan kematian raja. Tetapi para raksasa akan kembali dan membalas dendam atas kekalahan mereka, dan dengan sangat pede mereka bilang akan menang. Waktu berlalu cepat, kini Jack sudah remaja. Ia hendak menjual kudanya. Terlebih dulu ia melihat pertunjukan anak-anak dan tanpa disengaja bertemu dengan Isabella yang juga sudah remaja. Isabella tampak digoda oleh beberapa lelaki. Jack berusaha menolong. Untungnya beberapa pengawal raja datang menjemput Isabella. Ternyata Isabella bukanlah orang biasa melainkan putri raja. Terlihat Raja Roderick sedang berjalan dengan pengawalnya. Ia memeriksa sebuah ruangan dan ruangan itu seperti diacak-acak seseorang. Roderick memeriksa sebuah buku dan Find that monk. benda penting hilang dan semua orang dikumpulkan. Jack datang ke sana dan menemui seorang biara. Dia ingin membeli kuda Jack, tetapi ia tidak punya uang dan hanya menawarkan benih. Tentu saja Jack tidak mau menukar kuda dengan benih kacang. Tetapi dengan sedikit ini Jack seperti korban hipnotis dan kudanya terjual dengan sebuah kacang. Baru beberapa langkah si biara mengendarai kuda. Ia langsung dikejar oleh beberapa pengawal yang mencurigainya. Dan ternyata dialah yang mencuri barang berharga di istana. Dan kita tahu bahwa sekarang barang itu ada di Jack. Di rumah Jack dimarahi oleh ayahnya karena menukar kuda dengan kacang. Di sisi istana ternyata Isabella pun diomelin sama bapaknya gara-gara berkeliaran di luar istana terus dan ia akan dijodohkan. Tentu saja Isabella tidak mau dijodohkan dengan aki-aki. Akhirnya di malam hari Isabella kabur dengan kudanya. Hujan deras turun. Ia berniat meneduh di sebuah rumah dan ternyata rumah itu adalah rumahnya Jack. Setelah ngobrol, Isabella membuka topinya dan Jack melihat wajah cantik sang putri. Dia menawarkan Isabella untuk tinggal sementara di rumahnya. Baru beberapa menit setelah kalimat itu terucap, tiba-tiba ternyata kacang hitam itu adalah benih pohon raksasa. Rumah Jack terangkat ditambah Isabella terjebak di sana. Jack berusaha menolong tetapi ia gagal dan terjatuh. Paginya Jack dibangunkan oleh pasukan kerajaan. Dengan alasan yang kuat, Jack tidak disalahkan atas putri raja yang hilang. Tetapi karena Jack adalah saksi mata di mana Isabella terjebak, maka ia dan beberapa pasukan kerajaan diutus untuk menyelamatkan Isabella. Setelah beberapa jam mereka memanjat, akhirnya mereka sampai di ujung dari pohon itu. Dan ternyata di atas pohon itu ada sebuah tempat. Di sini Jack dipaksa Roderick untuk menyerahkan benih kacang itu. Jack memberikannya dan ia menyimpan punya satu biji. Mereka berpencar mencari Isabella. Jack dengan dua prajurit menemukan gerombolan domba dan hendak memburunya baru beberapa langkah. Jack dan satu prajurit itu berusaha keluar dengan pisau dan mereka berhasil. Tiba-tiba Jack bersembunyi di dalam air, dan prajurit lainnya pun sembunyi. Alangkah apesnya prajurit ini ketahuan dan digeprek. Melihat temannya ingin dimakan, prajurit ini menusuk raksasa itu dengan pedang. Tentu saja gak mempan. Hasilnya mereka berdua dibawa dan hanya Jack yang selamat. Di sisi Roderick, ia menjebak satu penjaga dan membunuhnya. Entah apa motif pembunuhan ini dan apa rencana dia. Tapi tak lama wakil dari Roderick dicokot raksasa. Roderick hampir terbunuh dan ia menunjukkan sebuah mahkota. Isabella ditampilkan sedang disandera juga dua prajurit yang bersama Jack tadi. Satu sudah wafat. Raksasa berselisih untuk memakan Isabella dan tiba-tiba muncullah Roderick dengan mahkota di kepalanya dan berkata bahwa ia adalah raja sekarang. Semua raksasa berlutut dan Roderick resmi menjadi raja mereka. Prajurit dan Isabella meminta Roderick untuk melepaskannya. Tapi di sini ternyata ia berkhianat dan malah ingin raksasa itu ke bumi, menyatakan perang dengan manusia. Dan Roderick menjadi raja yang sangat super ampuh hebat dan powerful dengan pasukan raksasa. Isabella dan prajurit itu dibawa ke dapur. Si prajurit dirol dengan lumpia.
Ketika si raksasa hendak mencari sesuatu, ternyata Jack di sana dan mencari cara untuk menyelamatkan Isabella dan si prajurit. Jack memberikan pisau pada si prajurit supaya ia bisa membuka bungkus badannya itu. Sedangkan Jack naik ke atas dan ketika si raksasa ingin menguliti Isabella, Jack menusuk punggungnya dan akhirnya ia mati dan mereka bertiga selamat. Di tempat raja ia khawatir dengan mitos raksasa yang pernah dituliskan itu. Dia berniat menebang pohon itu saja, tetapi sang jenderal menyarankan raja untuk berpikir ulang. Karena keturunannya cuma Isabella. Jika ia tidak ada tahta raja yang kosong bisa saja menciptakan konflik. Kembali ke Jack dan Isabella. Ia bertiga berhasil sampai di tempat keluar tetapi jalannya tertutup oleh raksasa yang tidur di sana. Jack punya ide, ia mengambil sarang lebah. Berdua dengan si prajurit lebah itu dimasukkan ke helm si raksasa dan rencana itu berhasil. Jack dan yang lainnya bergegas pergi tetapi kita sebut saja prajurit ini Aaron. Si Aaron ingin membunuh Roderick dan menyarankan Jack dan Isabella turun berdua. Ada sedikit perdebatan di sini, tetapi akhirnya Aaron tetap ingin membunuh Roderick dan Aaron menghadiahkan Jack rencana prajurit kerajaan. Dan sekarang Jack resmi menjadi prajurit. Di bawah beberapa orang tengah berdoa dan tiba-tiba raja yang memang mengkhawatirkan hal ini niatnya menjadi mantap. Ia memerintahkan semua prajurit menebang pohon itu. Diperlihatkan para raksasa dipimpin oleh Roderick sudah siap tempur. Roderick meminta raksasa menurunkannya dan ia mulai menghalu. Tiba-tiba Ron menyergapnya dan mereka berkelahi. Memang lambat bukannya langsung ambil mahkotanya, Ron malah keduluan raksasa. Kandaslah sudah. Untungnya para prajurit raja berhasil menebang pohon itu dan merobohkannya. Jack dan Isabella yang belum turun tetap berpegangan dan berlindung di pohon. Ron pun melompat ke pohon. Jack dan Isabella bergelantung dan mereka selamat dari jatuh, sedangkan Ron berhasil mendaratkan dirinya ke air. Jack dan Isabella menjumpai raja dan raja tampak sangat senang dengan putrinya yang kembali. Jack diberikan imbalan uang terima kasih, kemudian Isabella dan raja beserta pasukannya kembali ke istana. Diperlihatkan para raksasa yang putus asa karena penyerangan mereka gak jadi. Tapi satu raksasa menemukan biji kacang itu dan mengalirkan ke air. Sehingga pohon itu kembali tumbuh dan mereka semua bergerak untuk menyerang ke bawah. Jack yang sedang melamun dengan kudanya melihat raksasa itu turun. Dia menjadi saksi pertama. Tanpa mikir panjang, Jack langsung berlari menyusul para prajurit raja dan memberitahu mereka. Raksasa itu menyusul dan beberapa menjadi korban. Untungnya raja dan Isabella selamat sampai istana. Jack sedikit mendapat tantangan namun ia berhasil masuk. Para raksasa tidak habis pikiran, mereka tetap berusaha mendobrak pagar istana dan melemparinya dengan barang. Raja menyuruh Isabella berlindung di ruangan istana dan menugaskan Jack melindunginya. Raja dan Aaron berusaha menahan gerbang dengan menariknya. Raksasa mengampaskan beberapa pohon yang terbakar ke sana, tetapi pasukan raja juga memiliki panah yang menembaki raksasa itu. Di sisi Jack dan Isabella, mereka berhasil ke ruangan raja dan tiba-tiba satu raksasa berhasil masuk lewat bawah tanah. Mereka berdua bersembunyi dan tanpa waktu lama raksasa itu menemukan mereka. Jack dan Isabella berlari namun raksasa itu berhasil menangkap Isabella. Jack hendak mengetopnya dengan kampak tetapi ia juga ditangkap. Jack yang punya biji kacang memasukkan biji kacang ajaib itu ke mulut si raksasa dan pohon itu tumbuh di dalam perutnya sehingga raksasa itu tewas. Dan terlihat tangan raksasa itu jatuh tepat di sisi Jack. Tangan yang memegang mahkotanya. Ron dan raja gagal dalam melindungi gerbang. Mereka semua terpojok sehingga para raksasa berhasil masuk ke dalam. Bukannya menggeprek semua orang, para raksasa itu malah tiba-tiba bersimpuh dengan raja mereka yang baru. Terima kasih sudah menonton dan jika kalian suka dengan videonya silahkan like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.